Singapura dari jalan-jalan ke Manado, terus kita pulang Jakarta. Kita di Jakarta sudah dapat informasi, oh orang sudah mulai banyak sekali di daerah Petoran, Jakarta Selatan. Jadi kita berpikir, kita lebih baik di Manado jo kalau lockdown. Kenapa saya milih Manado lockdown? Karena kalau lockdown di Manado 50.000 orang masih hidup satu hari. Jujur jo, orang apalagi sekarang lagi musim ikan murah sekali, 20.000 sudah dapat 6 ekor. No, coba karena di Jakarta 50.000 kamu beli apa? Oh tuan baru kol 1 biji itu 40 lebih. Di sini 50.000, ikan 20.000. Yang namanya rampa-rampa daun kan beli 1 boleh minta lah, saya tambahkan kok di pedang ini kukuru. Di Jakarta kan mau minta apa? Belum di Jakarta orang cilaka bukan orang angka bawa ke rumah sakit, orang dari jauh ya aduh Tuhan, aduh ya Allah gimana ya, aduh mudah-mudahan gak apa-apa ya. Coba kalau dia tolong hidup, coba bakar lonta dari jauh meninggal di bawahnya ada orang angka. Jadi menjadi tidak sukses karena kita. Coba orang baca Roma, ini biar sedap orang. Dari namanya hidup tuh harus dibawa indah. Nggak usah terlalu ribet. Orang kalau ribet, nggak mau jadi apa-apa. Mengasihi diri sendiri. Akhirnya bisa menimbulkan egoisme. Kalau saya begitu dulu, polo ya paling kita pemuka ini paling cocok satpam jumbo. Siapa boleh mau sangka muka begini kasih yang hidung. Doa, coy. Kita kalau boleh jujur, kita adalah orang Sulawesi Utara yang sering menyelidiki tentang doa di Indonesia. Orang salah satu provinsi doa paling lama. Mau doa makan, mau doa apa lama sekali, haleluya. Itu Brenebon sampai soang, so habis air belum amin, tambah ulang, masih lanjut. Padahal doa makan. Sedangkan hukum Alkitab Yesus doa makan hanya mengucap syukur. Orang di sini doa makan dengan presiden dong bawa. Kami bawa dalam doa untuk presiden kami. Itu sayur kangkung yang tadi masih hijau sampai hitam belum habis-habis tuh doa. Jadi jangan pikir aduh kasihan kita berbagi. Nggak usah. Pokoknya sertakan Tuhan dalam hidup. Amin. Step by step keberhasilan akan menyertai kita. Amin. Ini sama dengan lagi virus corona. Jangan protes. Pemerintah hanya memberikan anjuran. Keputusannya ada pada orang. Orang mau ikuti boleh. Orang yang tidak mau ikuti efeknya orang yang terima. Terus jangan ini kuat ini semua kedatangan Tuhan sesuai Wahyu 13. Hipolo kedatangan Tuhan yang tidak ada hubungan dengan COVID-19. Kedatangan Tuhan akan datang, Alkitab bilang bagaikan pencuri. Yang tidak ada Tuhan datang, bakal saya tahu dulu. Nggak mungkin dia telepon, mongol kita mau pencuri ngadapin televisi, Itu bukan kedatangan pak pencuri, itu pak pinjam punya jaganti. Kan banyak di sini kalau coba pinjam setengah rintang mati. Iya tak? Jadi nggak usah stres, jangan disangkut pautkan dengan kedatangan Tuhan. Memang Tuhan pasti akan datang. Cuman kapan waktunya, orang belum ada yang tahu. Kalau seandainya Tuhan memusnahkan manusia dengan COVID, berarti orang Tuhan Thanos. Jangan punya Avenger. Dia sebanyak sepertiga manusia bumi habis, dia hilang. Enggak, Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus ada Allah yang setia dan adil. Otomatis semuanya akan berjalan sesuai keadilan yang dia punya. Dia mau datang, Alkitab orang ingat baik-baik. Untuk Yesus datang ada salah satu syarat terakhir yang harus paling sempurna. Tentang kedewasaan rohani, karena dia datang untuk mempelai. Lah kalau orang masih maere, sadiki maere, kapan mau bangun rohanimu? Amin. Coy, untuk menyelesaikan masalah, orang harus move. Ngana mau move itu bagaimana? Sama dengan orang mau berdoa itu harus lutut dan pikiran harus searah. Jangan nganape lutut di mana, nganape otak di mana, mulut ke mana. Untuk mencapai mendobrak pintu surga, mendobrak Tuhan barrier Tuhan itu untuk Tuhan doa bisa sampai. Orang harus roh, jiwa dan tubuh harus bersatu. Jangan Tuhan bantu kasihan kita masalah Tuhan. Malah aja kita mau bawa utang pas apa ini. Di otak ada berpikir mau pinjam duit pas apa. Mar di doa minta Tuhan bantu.
Nggak boleh begitu. Kita dulu kita boleh jujur hidup di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, jual koran DP untung satu hari cuma 160 rupiah. Tapi karena kita hitung setiap bulan dan kita harus kumpul, akhirnya kita gaji 1,9 setiap bulan. Kita masih menyisihkan 190.000 untuk perpuluhan buat Tuhan. Karena jumlahnya cuma 190.000. Nah sekarang so jadi artis, penghasilan so tinggi. Nah kalau tempi otaknya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, so pindah agama tuh ini. Tapi so nggak percaya Tuhan, so besar tuh penghasilan dan pulau. Kalau penghasilan satu bulan 400 juta, no kalau pakai per sistem perpuluhan berapa tuh perpuluhan? 40 juta. Barani mau kasih. Sangir ini pulau tambah pikir, oh Tuhan so boleh beli tanah di Tamako ini. Iya tak? Otomatis orang akan berpikir. Tetapi dari situ kita belajar bahwa ternyata Tuhan memberkati orang hidup bukan karena duitmu. Saya Dia yang ciptakan langit dan bumi. Bagaimana orang bisa diberkati Tuhan kalau orang taat pada Tuhan? Ketaatan itu bicara orang gerakan, orang apa yang orang lakukan mau taat buat Tuhan. Sama dengan ibadah begini. Bapak Ibu datang beribadah ini salah satu bentuk ketaatan. Tidak mungkin Tuhan nggak berkati tempe hidup. Amin. Amin. Dan jangan pernah berharap berkat itu langsung iya orang datang. Itu kalau mana gigi rica pidis iyo langsung. Tapi untuk bisa rica jadi rica ada prosesnya menanam. Tunggu dia harus tabukan naik satu dari 10 biji yang anak taruh hanya satu yang akan dipilih, yang satu cabu buang. Otomatis prosesnya harus sempurna. Sedikit banyak orang ibadah selama orang menyertakan Roh Kudus pasti mujizat akan terjadi. Amin. Nggak usah stres. Kita sebenarnya stres. Job batal semua sayang. Otomatis tanpa penghasilan tahun bulan-bulan ini. Dan prediksi orang ini COVID sampai bulan September. Oh Tuhan kita September ulang tahun. Berarti ini boleh ya merayakan. Kalau mau merayakan kalau dia pakai social distancing, berarti satu jalan Bethesda temu pakai tamang datang, satu jalan Bethesda itu fulleng orang. Nah kita langsung pikir oh bagus no kata berarti penghematan. Nah setahu tuh kalau orang ulang tahun yang datang kan semua mengaku saudara. Itu yang kita bilang Matius 1 ayat 1 sampai 27 tergenapi. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakannya. Semua datang baku dapat api omak di kita pi omak begini. Jadi ngana di kita begini semua mengaku saudara. Dulu ngana pi omak waktu permesta kalau kalian ada kita pi omak tola mengol pasti kan ada senjata. Jadi kebutuhan kita ini. Otomatis orang suara selem itu setidaknya 2 juta. Ngana kasih 100.000 dia babunya. Duh katanya artis paling mahal masa cuma 100. Kan jadi mantos dia bos. Bayar. Nyana mau stres orang. Job habis. Terus kita lihat, oh bro, lagi heboh-heboh itu, pala. Pembagian sumbangan untuk warga rakyat Indonesia yang terpapar dengan corona. Sekarang di Facebook cuma saya baku tanya, pala sopangge. Iya toh? Kita bikin status, booming tuh status. Ini pembagian ini sama dengan penyakit corona, ADP, grade, ODP, PDP, PSBB. Kita yang tulis itu di Facebook. ODP, orang dalam pengawasan. Karena berhubung dalam hal pemberian sumbangan, orang dekat pala. Otomatis orang dekat pala paling pertama dapat kalau itu. Ya toh, baru PDP. Ya toh, pasien dalam pengawasan. Berarti mau dekat, tinggal dia mau baik atau positif corona. Kita pelesetkan jadi pala dan pendukungnya. Jadi waktu kampanye kalau dikatain pala, pala pasti dapat. Sekarang ada yang bilang, oh Tuhan mongol sampai sekarang orang belum dapat apa ya berarti itu PSBB. Pala berbagai babadiam. Berarti ngopinya dapat. Ada tunggu-tunggu pengumuman di toa. Siapanya ada tompe fame. Sudah itu berarti PSBB itu pala berbagai babadiam. Jadi orang mau stres.
Wajar kalau stres, tetapi jangan sampai orang justru baojo di stres itu. Harus bangkit, karena Tuhan yang janji orang akan jatuh tapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang. Saya jujur Bapak Ibu, saya betapa hidupnya belum tentu benar. Kita nggak suka dengan kemunafikan. Kita nih mau pendeta-pendeta lain so mengklaim so berapa puluh kali naik sorga. Kita nih mau. Kita hidup masih manusiawi, kita masih artis. Bermain film masih tidak sesuai kadang-kadang dengan orang penilaian. Masa anak Tuhan, masa sekolah pendeta jadi banci. Kita bermain film kan, di komik 8 kita pakai rok Sailor Moon. Dan kita Mirsani. Terus tahu tuh kita pe sister satu itu toh. Terus kita bermain dengan situ. Terus pendeta mau marah, itu kan cuman di film polo. Kalau mau nanya setuju kita bagi itu, mau kasih pulang tuh perpuluhan. Karena kan salah satu perpuluhan dapatnya dari situ. Itu jadi logik kalau kita agak sedikit masih. Jadi kita nih mau dengan orang yang bermunafik di atas mimbar. Manusia itu setiap hari DP hidup jatuh bangun pasti ada. Tinggal bagaimana caranya di saat kejatuhan itu dia mau nggak mengaku Tuhan. Tuhan kita salah. Itu DP nama tuh penyerahan diri. Jadi kita orang ini kasihan nih, babagi nih tiap hari nih ibu-ibu tuh kasihan. So itu biar corona kalau so 3 ibu-ibu so duduk sama-sama bajau polo yang diangkat termo nih pehidup. Enggak? Aduh apalagi nih Carlota so kirim salam di Facebook buat orang-orang Manado dari Carlota. Waduh, so langsung baku berbagi ke saudara tuh orang itu. Kita kalau bajalan di lorong konta soli ada ibu-ibu 3, tak langsung baliknya jadi piwarong. Cuma angkat terong itu. Itu si mulu-mulu kasihan. Terus orang tanya, terus bagaimana? Mau lagi si biar jo. Nanya sama dengan ibu-ibu begini. Itu salah satu pendewasaan iman. Bagaimana orang hidup dalam kesabaran. Datangin kalau memang orang sonya kuat, datang dia pada orang tuh 3 ibu-ibu. Kau bilang ibu pulang dari sini baca Amsal 20 ayat 19. Apa itu? Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ingat jo tuh ayat Amsal 20 ayat 19. Itu di DPD. Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah tuh yang berbagi ini bocor polo. Berarti kasihan harus tambal. Kita sampai pernah bilang di stand up, jangan-jangan waktu baptis selam mulunya masuk. Itu lain-lain so bertobat, bar mulu kasihan masih di luar. Jadi dikenal baptis ikan mas. Yang lain so lahir baru, DP kelakuan so bagus, man masih demo kasihan haleluya. Jadi orang jangan, aduh Tuhan, kita kasihannya lah ya kamu ngomong Tuhan, pasti Tuhannya nyanda. Tuhan tidak pandang bulu. Semua orang, semua bentuk bagaimanapun manusia pasti akan Tuhan terima orang hidup. Amin. Dan kita selalu bilang kita agak sedikit lelah dalam beberapa hari ini karena kita membantu para medis dengan mensupport sarapan sehat buat para medis di Sulawesi Utara. Jadi orang mulai dari hari Senin tanggal 4, orang mulai dari rumah sakit Profesor Kando di Malalaya. Orang antar bubur ayam tim. Karena ini para medis kasihan yang berhubungan dengan COVID, dorang pe hidup kasihan lebih lama pakai baju daripada makam. Orang tanya kepenya kasih tinutuan mongol. Oh Tuhan tuh sayur kangkung harus dong kunyah. Tuh sayur gedi harus dong gigi. Kalau daunnya gigit tapi gue meninggal dengan kangkung tasangko. Jadi orang bikin bubur yang orang blender tuh bubur. Jadi orang boleh pakai sendok, boleh pakai sedotan. Karena orang pe waktu makan kasihan cuman 11 menit. DP sisa orang harus pakai baju yang sama dengan astronot itu, sepatu berapa lapis. Otomatis orang cari yang lebih aman adalah bubur. Orang mulai dari Malalayang ke Pancaran Kasih ke Bayangkara di Karambasan, dari Bayangkara orang ke rumah sakit Teling, dari rumah sakit di Hariang, dari Bayangkara pagi, orang habis dari Bayangkara nyebrang ke Bapelkes. Bapelkes itu Balai Pelatihan Kesehatan yang di belakang kubur Bantik. Nah disitulah ada 43 orang yang ODP. Jadi orang antar kasih itu terus baru DP besok rumah sakit DP hari Kamis libur karena hari raya Waisak.
DP hari Jumat orang antar rumah sakit Teling pagi, DP sore orang antar di rumah sakit Siti Mariam untuk buka puasa bersama. DP hari Sabtu orang antar di rumah sakit di Manembo-Nembo Bitung, rumah sakit umum daerah Bitung, dengan rumah sakit Angkatan Laut Bitung. Jadi orang keliling antar sarapan buat teman-teman para medis dengan relawan. Baru besok hari Senin orang ganti menu, soalnya ada bubur, orang ganti dengan kacang hijau. Jadi kacang hijau kolak, kalau nyanda kacang hijau susu, tinggal mana yang dorang mau pilih. Dan rata-rata sampai hari ini, sampai kemarin dan orang berbagi itu, so kurang lebih 1069 para medis dan relawan so menikmati orang bubur yang di rumah. Jadi kita mau masak sendiri, bangun 3:30 pagi bikin bubur. Orang tanya, mau ngana babodok diri doe? Katanya kasih ke di catering jo. Konta salah baking pula kaki keracunan, kita yang paling pertama polisi tangkap. Kan kita yang bayar itu tuh. Lebih baik mau masak di rumah sebelum berangkat, suruh orang rumah makan dulu. Kalau dong keracunan berarti masih boleh baku begini dan orang lain tuh harus bayar di pepanyaki. Jadi di rumah ada 6 orang, sebelum berangkat tuh bubur coba dulu satu-satu. Kenapa nih? Sadap soba itu manis belum nih bubur? Setidaknya kalau ada yang keracunan masih di rumah belum berangkat. Jadi orang tanya terus bagaimana santai hidup ini? Mau stres? Aduh Tuhan, ini akan pernah. Orang kalau khawatir kan Alkitab yang bilang, toh tidak akan pernah bisa menambah sehasta umurmu. Kita mau khawatir apa kasihan? Anak so besar, tapi anak so 13 tahun, cewek. Main tua so cerai. Mama mantu so game. Nah maksudnya so cerai itu orang. Jadi terus kita mau kawin ulang belum. Kita takut dengan hukum tabur tuai. Orang menjahati perempuan nanti tompe anak ada orang jahati. Jadi otomatis hidup lo yang dalam dia bilang mau stres no kasihan. Marton tak ini darah Yesus ada anak perempuan. Orang takut kasihan jangkau kaki kamari tumpi anak laki-laki bikin bodoh. Kaki so hilang tuh dalam Tuhan tapi sudah impeda. Iya jadi ini kan orang mencegah, jadi orang di setiap orang so mulai mau melangkah sesuatu yang nyanda langsung darah Yesus ada anak. Jadi kita sampai bilang anak itu sama dengan Roh Kudus, sama dengan Tuhan. Ada apa-apa dia salah. Pi, jangan dulu nikah ya Pi, soalnya ibu tiri itu jahat. Ternyata dia yang DPO mak jabau di film dan di Indosiar. Akhirnya tuh televisi tak mati tuh siaran Indonesia. Nah bagaimana mama bau di begitu kan keluar air mata. Cuman gara-gara sinetron mama keluar air mata. Padahal itu kan acting. Mak jadi bikin dorong menangis. Apalagi sekarang. Nah, sekarang musim drakor, drama Korea. Dong bilang memang kalau air mata perselingkuhan terus, bau ini terus. Lupa doa pagi, lupa baca Alkitab jam 7 malam. Coy, baca Alkitab ini sebenarnya Alkitab ini cuma buku. Tetapi yang berkuasa itu DP firman. Di saat kita baca firman Tuhan, firman itu akan melekat menjadi batu pada orang hidup. Di saat orang mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan, firman itu yang saya ingat. Yang boleh begitu Pak. Bapak Ibu kita artis mau cari apa di Manado kita nyambut apa? Kita tinggal telepon satu-satu tuh yang urus-urus perempuan di Manado. Boleh minta malam-malam, tapi tuh orang takut ada anak pula. Terus belum beli mama pepek-pek gitu. Mama kalau pagi sampai dengan tua pilpen. So pernah dengar tua pilpen pada keluarga kansil alelo ada kiriman persembahan 500.000 mohon dibalas babataria dari atas toa. Akhirnya nyamuk tak tidur. Iya tuh. Tapi mau bagaimana? Jadi ingat baik-baik Tuhan yang pandang bulu. Sebagaimanapun diri Anda, Tuhan pasti tetap akan menerima. Selama hati kita masih ingin Tuhan ubah. Jangan orang yang ubah tompe hati. Gampang berputar peluk. Tapi minta Tuhan yang ubah tompe hati. Sertakan Roh Kudus dalam proses pengubahan. Kondoa tiap hari, perbaharui aku setiap hari.
Tuntun aku Roh Kudus setiap hari. Ingatkan aku Roh Kudus setiap hari. Jatah dengar di telinga rupa ada orang Jabise. Saya bermain sinetron, ada satu film, kita harus barokok cerutu. Kita bilang tuh rokok dia bikin kendis dan serius dia keluar kendis. Kita bilang pada orang, kita nih mau barokok. Potong jo kita pe honor. Setengah, yang penting kasih hilang karakter rokok. Dia bilang gila loh. Kenapa barokok? Kenapa lu nggak mau? Kan rokoknya paling cuma 10 menit. Tapi yang Mbak Uni banyak anak-anak Tuhan. Nanti dong mau bilang tuh Kak Mongol anak Tuhan aja ngerokok. Jadi kita rela potong honor 86 juta lebih demi kita nyedak barokok. Sakit hati sebenarnya barat puluh. Kalau cuma 200.000 tuh ya ikhlas akang mah 86. Haleluya. Mari pilihan ada di tangan orang. Amin. Untuk bisa menjadi batu tandungan atau menjadi berkat buat anak-anak muda. Jadi kita nyak barokok. Kita ada tindik telinga. Kita pe telinga ada lubang. Kita kalau dia bermain film kan dia pakai. Tapi kalau ke gerejanya dia pakai. Kita di mau aku kalau sementara bahot bakal belakang. Aduh dia. Tonton tuh mulu-mulu itu tuh. Oh Tuhan haleluya. Jadi besok kalau itu berbagi itu, baku dapat dengan orang bagi itu nih usah baptis ulang di kolam. Ambil jadi wastafel dengan itu kan lucu. Tuh yang bocor-bocor mulut berbagi itu. Jadinya usah stres, hadapi hidup ini dengan indah. Corona boleh ada, COVID-19 boleh ada, tetapi tidak akan pernah Tuhan izinkan satu helai rambut putih jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau bicara matinya usah tunggu COVID dulu. Tadi goreng air putih kalau Tuhan bilang pulang. Iya toh? Betul toh? Tetapi biar orangnya tidak kena, ya Tuhan juga bilang di kitab 1 Yohanes, waspadalah. Ada juga di Alkitab bilang berhati-hatilah. Ya orang ikuti anjuran pemerintah. Jangan anak tantang, oh kita kok nyata kok ada virus. Oh di besok anak kok satu rumah kena. Bujur ngana hidup, kok ngana pe mama ngana pe ade ngana pe ponakan game over. Bagaimana ngana nyandak memikul kesalahan besar? Otomatis tak orang hidup karena pasti akan ada yang menghantui rasa bersalah. Ini kok sama gara-gara kita. Coba kalau kita kuat nyala, ini bagi edukasi yang akhirnya orang di situ terus sampai Tuhan datang. Dan itu akan membuat nama luka batin. Luka batin sekecil apapun kalau tak kena polo susah sekali mengampuni. Mengampuni orang lain susah sekali, sedangkan mengampuni diri sendiri so susah apalagi orang lain. Kita pernah mengalami masa-masa pahit itu. Kalau kita sakit hati pak yang bawa kita sekolah, orang kaya salah satu di Sulawesi Utara. Kita tahu dong pedoi sampai orang pecucu baku kawin masih ada sisa tuh doi. Kalau bahasa Jakarta sampai keturunan ke-7 boleh dia biayai. Sama dengan kita. Kita pe keluarga leh, aduh, dong pedoi banyak sekali dong tanah hede-hede sampai keturunan ke-7. Nah kita katuk so kalapan, so habis. So habis polo. So tinggal dia jual cingke itu. So kalar gitu kasihan. Jadi sampai keturunan 7, nah orang kasihan kalapan so habis. So sisa celengan. Soalnya ada cincin masuk tinggal besi putih. Gitu. Terus mau stres. Mau enggak usah. Kita PO mak disangir meninggal 100 tahun di PO umur. Orang tanya kenapa boleh sampai 100? Karena dia pongo. Jadi rahasia umur panjang salah satunya pongo saya. Karena orang pongo sebelah panggil dia nyak dengar, apalagi yang di atas panggil jauh. Besoknya dari dengar. Mungkin malaikat di Michael si Mikael so panggil Yohana. Ibu Yohana, malaikat bagi bos, pongo ini oma. 100 dia baru game over. Jadi ternyata rahasia umur panjang orang pongo. Mak kita pernah ikut acara, ternyata kan di Manado tuh pongo itu katu fam luar biasa, orang-orang hebat banyak marga pongo, betul toh? Fam pongo ada, kita pernah ikut dulu di Gedung Juang.
acara kong dia tanya, pongo dari Minsel, bu, keluarga orang-orang pongo Minsel, shalom, shalom, kan faham katuton, pongo dari Tondano, shalom, shalom, sama orang dia, ini MC urut pongo dari mana, kok ada opa-opa satu kasihan, dia tanya, opa pongo dari mana, kok dia Bataria dari Kancili, ternyata kasihan opa, pongo butul, dia bukan fampong. Ada banyak kata orang-orang hebat fam pongo di Jakarta. Jadi pongo itu fam, tapi kalau buat orang di Sangir panyaki. Kalau orang ini sudah lunteng. Yohana, kok malaikat lagi bos pongo. Tapi Oma mati umur 100 karena malaikat Tuhan batunjuk muka. Oma langsung tak kancing rubuh. Jadi nggak usah stres. Dan orang tanya, kenapa sih kita kalau khotbah suka aja bikin tertawa orang? Kenapa kita bawa firman Tuhan selalu lucu? Karena kita pada dasar adalah Injil itu kabar baik. Betul? No, kalau Injil kau mau jadi dengar khotbah aja bikin takut, pulau tanya baik-baik. Ada bawa apa? Injil itu harus bikin orang suka cita. Coba baca di Alkitab dari Matius sampai Yohanes. Yesus membawa firman, yang ada satupun yang bikin takut. Selalu dia bawa dalam bentuk perumpamaan untuk gampang dimengerti. Bahkan termasuk tentang kedatangannya pun dia bawa dalam bentuk 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kalau orang pakai otak sehat, itu 5 gadis bodoh ada DP minyak dompet lampu. Yang bijaksana juga ada minyak, cuman bedanya yang satu sofol, yang satu semua habis. Kalau dorang otak waras, kenapa harus keluar? Kan boleh nebeng paling yang bijaksana. Tetap masih terang, orang punya masih menyala. Iya tuh coba ini satu lampu boleh sih menyala banyak orang, apalagi dong 5. Taruhlah satu orang tanggung satu orang, tetap bisa. Kenapa orang keluar? Karena kekhawatirannya. Kalau sampai dia mati bagaimana? Padahal kalau orang ikut dengan orang akal sehat, masih ada 5 yang menyala. Otomatis 5 yang menyala pun tidak akan mungkin terpengaruhi dengan 5 yang mati. Sedangkan satu lilin yang taruh di ruangan gelap pun akan memancarkan cahaya. Apalagi ini 5. Kenapa orang lari? Karena khawatir. Oleh sebab itu jangan khawatir. Covid boleh ada. Orang kok usah takut dengan Covid. Tatigo pun kalau Tuhan bilang pulang. Tinggal kepastianmu mau ke mana. Kalau ngana pasti kita ke surga, yang ngana pasti langsung ke surga. Kalau ngana masih khawatir, ya berarti otomatis ngana di penampungan, batunggu. Ba antri dang pulo kau dapat panggil Pak absen. Kita belum tahu apakah dapat panggil begitu atau bagaimana nanti di surga. Kita orang dalam setiap kali apapun kita selalu suka memperhatikan banyak hal-hal yang aneh di sulut. Itu lebih baik orang kasihan jaga kesehatan. Ini pemerintah turut orang social distancing toh, colia orang gila. Nya ada satupun orang gila di Manado ini yang kena Covid. Karena dorang bajalang selalu sendiri-sendiri. Pernah ngoni dia 5 orang gila bajalang sama-samanya ada sendiri-sendiri sayang. Otomatis sendiri-sendiri dorang menghindari diri dari kontaminasi yang lain. Maka orang boleh lihat orang gila makan di tong sampah. Dorang nyapa pikir itu jorok atau tidak. Karena dorang tetap tahu hidup manusia ditentukan oleh Tuhannya untuk mati, bukan oleh sesama. Alkitab bilang kalau ngana bunuh orang, engkau akan mati juga dengan pedang yang sama. Jadi orang yang usah khawatir, oh Tuhan kita nyanda layak Tuhan. Nyanda, semua layak di hadapan Tuhan jika Tuhan izinkan itu menjadi layak. Amin. Jadi pulang dari sini santai jo sayang. Kalau bawa hand sanitizer-nya ndak ada, rajin jo cuci tangan. Jangan selalu pakai hand sanitizer karena dia ada alkohol polo. Terlalu sering dia pakai tambah kering nih kulit. Lebih baik cuci tangan dengan sabun. Ya tuh orang kasihan dulu cuman ada sabun cemerlang. Yang nggak ada tuh segala macam ngengok sabun apa mengandung ini. Nah ada orang tuh cabang cemerlang.
Di Sangir sabun cap tangan buat semua hal. Cuci piring jadi, cuci baju jadi, pur cuci apa semua pur jadi sampo jadi. Kalau di Sangir susah polo. Waktu kita sekolah di Sangirnya ada sampo, orang sampo yang orang-orang kaya, orang bacoho. Mana so tahu aja bacoho itu polo. Odo, sampai sekarang ya kita so 42 tahunnya ada rambut putih. Ada di sini putih tumbuh karena dulunya bacoho ini. Nih, rambut hitam semua. Latoran di Manado ada orang ibu-ibu, rambut putih keluar, dia langsung pi salon. Picit, dia lupa ayat Alkitab sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong engkau. Ngana picit, Tuhan selapas, Tuhan bukan dia, tapi kalau dia ada rambut putih, siapa dia picit. Jadi jangan jacet. Jadi mau bagaimana hidup santai gua sayang, nggak usah stres, nikmati Joni hidup. Mulai minggu depan sekolah so mulai buka, ya toh kasih biar juga siang dorang. Kalau kita boleh mau orang ngomong, kenapa kan harus sekolah? Ya kita boleh mau jujur, kalau mau cek di Alkitab kasih yang 12 murid Tuhan Yesusnya ada yang sekolah pendeta. So ngoni cek, yang paling pandai di Alkitab cuma 3 orang, salah satunya Yudas, kedua baru Matius, karena dia pemungut pajak, otomatis tahu bahitung. Ya, kalau Petrus kasih yang cuma cari-cari ikan, jabat soma orang. Iya, tapi cuma cek Petrus hanya nelayan, Zebedeus dan anak-anaknya hanya nelayan. Serius, tapi kalau Tuhan yang pakai tanpa sekolah pun pasti bisa Tuhan pakai. Tapi kenapa sekarang butuh sekolah? Karena dengan orang sekolah, orang dididik untuk patuh pada satu kehendak. Kalau ngana sembarang khotbah, jadi liar ngana pe khotbah. Kita sekolah, kita nyanda ambil pendeta pengembalaan. Kita lebih ambil misi, jadi kita evangelis. Sesuai aturan daftar di Kementerian Agama, kita daftar, ada DP kartu. Khotbah di Jakarta, khotbah di mana-mana. Jadi ternyata usah takut. Corona pasti ada DP obat, Mar Carlota-nya ada. Aduh Tuhan, ini Carlota mendarah daging dong, tekan dia sampai orang mati nyak berhenti. Aduh, sampai kedatangan Tuhan tuh bocor mulut itu penyakit itu. Mau pelepasan pun percuma. Kalau nyanda ada hati yang ingin berubah, percuma bolok. Jadi otomatis, oh Tuhan haleluya. Jadi kalau cuma corona, aduh. Carlota ini yang paling berbahaya dong, angkat teru tong hidup tak lebih sedikit dong ribut. Aduh, sama dengan itu tapi bilang lebih bagus orang jaga kesehatan. Lebih baik mati dengan sakit jantung, dengan diabetes, darah tinggi daripada dengan corona kasihan. Soalnya sempat bakri, soalnya pernah sempat basasa polo dong bungkus. Sampai di rumah Pak, sampai di rumah peti dong sopaku yang mungkin tong bongkar tong into tong saudara susah mandi kan ya. Ada pakai celana golpi kan ya anda. Ya kok kalau orang mati deng jantung ya deng jas polo biar pinjam sebelah punya yang penting deng jas ya toh. Kaos tangan bodoh, apalagi kok ibu-ibu tuh 10 orang datang baliat, sadikile ada tukang blow dan tukang sasak datang basasak atau catur ulang tak jali apa nih ini ibu dok sadiki sasak padahal so mati DP pagi garis ulang tuh kening karena nanti semua ada orang mau datang. Kita sampai pernah bilang ke ibu tukang rias kapannya pakai spidol snowman yang permanen dan biar nggak usah gonta ganti spidol jo polo yang tinggi tang itu kenapa harus gonta ganti tuh hai. Aduh jadi bebas sakit jantung polo serius. Sakit jantung ibu-ibu masih boleh basasak, ada semengken, ada minyak wangi, baju kesayangan kasih masuk. Kalau corona polo dia bungkus dengan plastik, sama dentor ada beli biapong polo. Darah Yesus oh Tuhan. Kita dah lihat orang COVID kan aduh kasihan katu apakah DP baju diganti atau tidak, DP mandi bagaimana? Yo tuh orang kasihan kita aja stres no di Manado. Kita kan materi stand up gitu. Kita bilang tuh kalau orang mati jangan taruh Alkitab.
Wah, dia kok so mati, masa dia baca? Nah, ada orang mati so mati polo. Ya mungkin dia jam 3 beston. So meninggal polo. Di saat hidup orang babaca, jangan so mati baru taruh Alkitab. Sama dengan kita aja protes. Di saat orang lagi sehat, menyanyi buat Tuhan, menyanyi. Orang kadang-kadang kita kalau jadi orang ada di gereja cuma coba gitu. Di giliran stroke ngana mau menyanyi, penderitaan for orang di sebelah pengana. Kita pernah menyanyi ibadah dengan orang sebelah pak kita stroke kalau dia menyanyi, kitanya jadi penyembahan, kita tawanya berhenti. Karena dia lagu cuman sebab Tuhan bahkan sedang bahwasannya, berarti ngana sehat. Cuma stroke, kalau ngana stroke menyanyi lagu sebab Tuhan baik. Kita sampai bilang aduh Tuhan Yesus jangan sampai kita kena begini. Jadi biar ngana duduk menyanyi. Setidaknya orang olahraga bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan mari kita menyembah Tuhan. Mau tahu sama Raja Daud menyembah Tuhan bagaimana? Mau tahu sama Raja Daud menyembah bagaimana? Guling-guling di lantai Allah sudah datang. Di giliran sostruk baru ngana mau menyanyi, so susah. Jadi menyanyilah di saat orang masih hidup. Entang say, kita sih tahu Tuhan yang tidak liang anak suara falas. Serius. Di Alkitab kita belum sempat nemu ayat bahwa suaranya Daud merdu. Daud cuman kemerah-merahan, parasnya gagah. Iya, tapi dia tidak seketampan kakak-kakaknya. Kedepi kakak-kakak di bareng lebih gagah dibandingkan Daud. Daud kasihan cuma urus tuh binatang, kasihan. Domba daripada persamaan serigala dan harimau. Dia cuma mau melawan dan itu. Tapi coba lihat, begitu Goliat kalah sayang. Cuma 1 kali bagi dari jauh. Nah, kita curiga Daud ini jangan-jangan orang Tamako. Itu orang kasihan di Tamako sana, kasihan tak boleh jujur sama dulunya ada televisi. Jadi terus cuma jabak uni film di saat bau ini layar tancap tentang Paskah. Cuman itu sayang. Kok itu bau ini dengan mabo-mabo. Pasti Yesus lagi mau disalib dan orang mabo baterai. Aduh, mabruata. Yang nggak adil kasihan. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Kenapa begitu? Coba kalau Yesus lahir di Tamako, Pontius Pilatus, Tom Sabel kali. Bayangkan itu. Dan Pontius Pilatus le kata Tom Sabel. Sabel itu peda sangir. Imam Kayapas tau dot katanya. Bagaimana? Jadi santai-santai aja. Pulang dari sini sampai rumah cuci tangannya. Usah segala macam. Nggak usah, cuci tangan justru paling betul. Gunakan sabun. Karena setidaknya virus corona DP itu boleh hilang dengan hanya orang cuci tangan dengan sabun. Otomatis rajin mandi. Ya tuh karena orang sekarang 71 saya. Dari 53 tak tambah 18. Barusan tak tambah 18, kalau kemarin tak tambah 2 anak, 1 anak kecil. Sekarang tak tambah 18, jadi total 71 pasien corona. Nah, otomatis orang ingin tahu siapa yang kena dengan corona. Karena salah satu untuk cari tahu kan ada rapid test dari lubang hidung toh, dari itu lubang hidung pe lendir dengan dari mulut. Oh Tuhan, orang mau masukin tangan suara hacing apalagi. Apalagi kasihan itu kita stres di masker. Kita bukan nak suka pakai masker, orang kasihan PC. Terang mana bos tengah dengan jabat tiup. Karena jatah kedang. Kalau yang tinggi kan dia agak ada selat tuh. Itu aja memang taktik. Jadi kadang kita bilang, aduh Pak Jokowi tolong bantu kasih yang dengan akan masker khusus di PC. Siksa kasih yang serius. Jadi jangan dianggap kasih yang pakai masker buat orang-orang PC sadar. Fuga aja binaut dah.
apa ini? Jadi aduh mau bagaimana, so itu tuh solusi ya tuh. Jadi lebih bagus nyendak keluar. Nyendak keluar orang tanya mengol bagaimana? Ya kita kan mantos. Mantos buka kok. DP belakang kan batu. Dan duduk-duduk situ sampai matahari terbenam. Iya penting kan mantos buka, toh buka DP belakang kok masih buka, orang masih boleh masuk. Aduh, ini di situ nggak mau mangail, nggak mau bikin ibadah pantai ke bagi di situ. Jadi kita nggak pernah mau ribet menghadapin apa-apa. Sampai dengan kasih ini, orang bilang mau pelayanan pakai jeans Jo. Waduh, sudah Jo, jeans so kotor 2. Ada celana panjang kain yang masih belum kotor. Acara gereja apa Pantekosta? Nyanda pokoknya gereja dalam Tuhan. Jangan kok selalu apa-apa bawa denominasi. Lebih baik bilang gereja dalam Tuhan. Karena berarti gereja tersebut percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang mau tanya gereja mana, gereja banyak, nanti ada yang pro dan kontra. Yoto, yang penting gereja dalam Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus, percaya dengan karunia-karunia Roh. Tapi jangan selalu menghambakan karunia. Aduh, Tuhan di sini, aduh, haleluya. Kita kadang-kadang just stresan diri. Mau udah pedenta mau kemana? Orang kasih ada mau peperangan, ha? Nah, Bu pendeta kita kasihan setengah jaka gitu. Hah? Maksudnya mau peperangan apa? Iya, maksudnya kita kadang-kadang masih apa so ini sebenarnya? Kan peperangan roh kan yang tak harus ngana pi bajal pi bataria bat orang mau pi peperangan. Maksudnya peperangan kan? Hah, mau jihad. Maksudnya ini peperangan apa ini? Orang kasihan kok ada ini, ada nikah, ada orang ada bilang kata kok Pak Mongol di pohon di situ kata kok ada kuasa gelap. Dan bilangnya nggak usah peperangan, pasang lampu dah. Kalau kita tanya lebih logik mana, peperangan apa pasang lampu kalau dia gelap? Pasang lampu. Pasang lampu, karena orang ini terang. Kan kalau kita bilang orang galam dan terang dunia, kenapa orang takut dengan itu setan? Harusnya setan yang takut ke orang karena Kristus bangkit. Amin. Kenapa kok ada mau? Kita kok jatah kaget dan mau ke mana? Oh, orang kok sabantar kasih kamu ada mau peperangan. Kita jadi pikir peperangan bagaimana ini? Padahal oh ternyata kita masih akan melakukan doa dan masih usir tuh setan di pohon. Kita bilang bisa. Matius 4 ayat 1 sampai 11, yang punya dunia ini iblis. Kan dia bilang Pak Tuhan, kalau engkau menyembah kepadaku, seisi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena Yesus tidak menyembah dia, berarti itu kekuasaan dunia ini masih ada Pak Iblis. Nah, orang yang hidup ini kan Alkitab yang bilang bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu ibarat orang yang bebal, tapi kalau domba itu selalu manut pada satu suara. Domba itu kalau ngana pe bos bataria kok ngana ganti bataria pagi dong ya mau dengar. Dorang akan dengar bos yang punya suara. Jadi nggak usah stres. Ayo iya turang ini apa ini? Bukan, oh iya turang kok kasih sekalian mau pematokan dong. Hah? Buat? Oh iya kamu ikut jo kita ikut. Tahu kita tuh setengah pembateri kita mau cek ini bagaimana. Dan pematokan. Ya, ini menjadi milik Tuhan nih. Saya nih boleh ada sertifikat. Ini yang punya tanah janji klaim Tuhan punya. Ini ada sertifikat, ini tanah. Kalau mau nih mau bangun gereja di sini beli. Jangan mau niding patok, beli. Orang petana dibawa-bawa Tuhan. Oh iya, itu orang. Saya mau ambil bu pendeta petana. Kung kita pipatok. Kung kita klaim itu Tuhan yang punya, perkara orang di pengadilan, sampai Tuhan datang ibunya mau kasih. Iya toh bu? Sabel. Iya, tak sabel Pak. Jadi jangan mengklaim sesuatu yang bukan orang punya, tapi selalu mengatasnamakan Tuhan. Jangan sebegitu gampang. Ibadah rumah bagi ini paling bagus karena zaman dulu pun ibadah yang dilakukan paling banyak ibadah rumah. Ingat Paulus yang di kapal tenggelam yang mendoakan siapa? Orang di rumah 16 orang. Kasus loteng Yerusalem pun tidak di gereja, di rumah.
Jadi ibadah rumah paling sadap. Cuman memang kalau di ibadah rumah di Manado katanya kadang-kadang corona barunya ada cookies Kang. Sebelum ada corona kan sebenarnya 2 macam balapis, jalan lampas, satu dengan minum. Orang disangir di rumah patoran, tapi Oma dari dia masih muda sampai dia meninggal cookies favorit balapis. Karena cookies yang bisa dirombak hanya balapis. Kalau ngana nasi jaha ngana potong lagi dapat tahu kacili. Nah kalau balapis kan tebal, boleh sih berbagi 2. boleh sih potes. Yang bermasalah ini paling susah mau potes tuh terpaksa jarak. Jadi jangan makan kubis bobo lulo. Oh Tuhan berdosa. Nah itulah hidup. Jadi pulang dari sini cuma modal keyboard, modal ampli 1, dan mic 1. Orang berharap ibu-ibu iman bertumbuh dalam Kristus. Kalau orang pelajari, iman paling rendah itu adalah yang kurang percaya. Alkitab bilang no faith. Itu kasusnya Petrus jalan di atas air. Dia dibilang kurang percaya. Tapi Bapak Ibu kita mau tanya. Waktu Yesus suruh Petrus jalan di atas air, Petrus bajalang atau nyanda? Bajalang. Berarti otomatis kurang percaya pun punya kuasanya. Apalagi kalau ngana punya iman yang kecil. Alkitab bilang iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Amin. Itu level yang paling rendah kurang percaya. Level ketiga itu dibernama iman yang besar. Perempuan Sirofenisia berdebat dengan Tuhan Yesus. Dia bilang biar bagaimanapun anjing ini makan dari remah-remah Tuhannya. Yesus bilang apa? Kita tidak pernah dapat iman sebesar ini di orang Israel. Dan ibu itu mempunyai iman besar. Yesus bilang apa? Maka jadilah kehendakmu. Iman yang paling terakhir itu iman yang sempurna. Iman besar apa DP hebat? Baca Kisah Para Rasul 5:6. Pemilihan para rasul ketemu seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus dia penuh dengan roh, dia penuh dengan iman. Di saat ditimpuk batu dia yakin hidupnya surga terbuka bagi dia. Dan iman yang paling terakhir itu iman yang sempurna. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Amen. Jadinya usah takut. Kalau mau nih gode, ya usah ketakutan. Kok kadang-kadang kalau kita sok bangka begini, aduh mongol bye-bye serangan jantung. Aduh bye-bye mongol dunia artis banyak yang mati dengan jantung. Kita kira kayak mau yang tentukan kita mau mati. Orang gode ini Alkitabiah. Kan Alkitab yang bilang sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi itu wajar kalau orang gode. Jadi yang gode-gode jangan tersinggung. Orang gode karena diberkati. Jadi jangan orang tekir mana semua. Ya udah orang pegode teh masalah cuma satu, pintu surga itu sempit. Jadi orang-orang gode kasihan tinggal yang paling susah mau masuk surga. Mar tenang, kalau orang ada orang dalam tetap tumbuh. Iya kan? Jadi nggak usah khawatir. Terakhir ini ayat Alkitab kita mau kasih bahwa Tuhan tidak pernah pandang bulu. Orang baca Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kita matanya nggak minus, kita pe mata kasih yang silinder. Jadi boleh aja pakai, boleh nyandak aja pakai. Kisah Rasul 10 ayat 34. Saya baca buat saudara perikopnya tentang Petrus dan Cornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Tuhan itu nyak pandang bulu. Yang kedua, Tuhan itu tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Allah tidak pernah pandang bulu dan Tuhan tidak pernah membedakan orang. Semua sama di mata Tuhan. Mau ngana orang kaya, mau ngana orang miskin tetap mati cuma ding peti. Nyak mungkin kan mesti masuk ding oto. Seorang gila lagi itu mesti masuk dalam oto. Kok oto lagi kredit kasihan dah cari-cari nih oto termasuk orang sekubur.
Ini bagaimana kalau utang anak kredit? Orang yang berkredit mati, siapa yang mau lanjutkan? Saya masuk di dalam hutang, di dalam kubur. Tuh? Jadi santai, jo prediksi orang sampai September katanya ini virus. Otomatis kita hitung 5 bulan nggak ada kerja. Tapi orang tanya terus bagaimana mengulangi kelanjutan hidup? Burung kasih yang ndak kerja, Tuhan kasih makan. Bunganya ndak ada yang siram di padang, tapi Tuhan tetap kasih berbunga. Apalagi orang diciptakan sempurna, otomatis pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Yang penting pagi bangun doa, entah anak mau berdoa cuma 10 menit. Yang penting tetap salah satu doa yang paling luar biasa adalah doa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Berarti orang tetap ingat Tuhan baik. Nyau saja yang lain-lain. Orang tanya mongol ciri-ciri doa paling lama apa di kalimat? Kalimat tak putus-putusnya. Nah kalau itu di awalan itu pasti lama. Kita saja teliti dan kita berdoa. Tak putus-putusnya itu pasti lama, itu lama sekali. Dia ondo itu. Itu yang kita jadi bilang doa ondo. Lama sekali. Itu karena dia pasti akan lama atas kebaikanmu dalam hidup kami.